Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan teman kemarin sampai di hadis yang kedua tentang orang misterius yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belum pernah diketahui oleh para sahabat, kelihatannya datang dari jauh, tapi tidak ada tanda-tanda dia datang dari jauh karena tidak ada bekas safarnya, tidak ada debu, tidak ada baju yang kemudian lusuh dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba dia bertanya tentang yang pertama iman, Islam ya, Islam, kemudian tanya tentang iman. Tapi ketika sudah bertanya dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dia langsung membenarkan apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadikan keheranan yang bertambah dari para sahabat ketika menyaksikan kejadian seperti itu. Kemudian setelah bertanya masalah Islam dan iman, kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni, maka beritahukanlah siapa engkau, ni, padaku, anil ihsan, tentang ihsan. Qala, bersabda siapa Rasul, anta abudallaha, adalah menyembah siapa engkau, Allah, akan Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau, tarahu, melihat siapa engkau, hu, akan dia Allah. Fa'illam takun tarahu, fa'illam takun, maka jika tidak ada siapa kamu, siapa engkau, tarahu, adalah melihat siapa kamu, hu, akan dia Allah, fa'innahu, maka sesungguhnya dia Allah, yaraka, adalah melihat siapa Allah, ka, akan kamu. Ini pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh rajul yang misterius kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya. Jadi emang benar-benar ibadahnya itu khusyuk, mengedepankan kualitas dalam beribadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita tidak dapat mencapai derajat kita merasa melihat Allah, maka tingkatan yang kedua adalah kita beribadah merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah. Maka dengan kita beribadah memakai konsep ini, selalu diawasi oleh Allah, maka insya Allah ibadah kita akan yang terbaik yang kita lakukan. Sebagaimana kita misalnya
melakukan sesuatu diperintah oleh orang yang terhormat, misal mudir atau pokoknya orang-orang yang besar lah, orang-orang yang punya wibawa. Ketika seorang mudir misalnya menyuruh Dafa disuruh untuk mencucikan motor, misal menyuruh untuk mencucikan motor, dan pada saat itu pemilik motor ini menunggunya, ditunggu karena merasa ditunggu, mau tidak mau biasanya ketika mencuci itu akan lebih serius, benar-benar dicuci dengan sungguh-sungguh, celah-celahnya dibersihkan supaya kelihatan kinclong. Tapi biasanya kalau orang yang punya nggak ada, udah asal cuci, yang bagian di sela-sela nggak bersih nggak masalah, yang penting sudah dicuci. Sama kayak misalnya antum piket, ketika piket diawasi oleh ustadznya dengan piket tidak diawasi ustadznya, mesti beda. Kalau ustadz cuma nyuruh ayo piket bersihkan ini, kemudian ditinggal nggak diawasi, mesti cuma asal nyapu, bahkan ada kotoran di pojok itu dia lihat tapi nggak dibersihkan, yang penting piket gitu, cuma formalitas. Tapi kalau pada waktu itu diperintah piket kemudian ustadznya jaga, cuma jaga tok gitu, wah mesti akan lebih bersih. Ya Mbak, ya mesti itu. Sebagaimana ibadah, ketika kita beribadah, kita sholat merasa diawasi oleh Allah, maka pasti sholat kita akan benar-benar berkualitas. Kita ngafal Quran, ngaji di halaqah, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, pasti ngaji kita akan serius. Ngantuk pun dilihat Allah. Masa baru mulai ngaji sudah ngantuk gini, lama lagi gini. Nggak apa usahanya main gini tak. Ini penting ya, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Di saat kita melakukan sesuatu pasti kita akan berhati-hati, dan ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, pasti kita tidak akan melakukan sesuatu yang jelek. Kenapa orang itu kemudian berani mengambil yang bukan miliknya? Karena rasa diawasi oleh Allahnya itu yang enggak ada. Berani gosok sendalnya teman. Ini sesuatu yang aslinya tidak biasa, tapi malah jadikan biasa. Gosip itu kayak percobaan di dalam mencuri, ya, ngambil tanpa izin. Tapi bedanya kalau gosip biasanya dikembalikan, tapi ngambilnya tanpa izin. Ini nggak boleh, ngambil tanpa izin. Ketika di setiap tempat dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi oleh Allah, pasti perbuatan kita semuanya akan baik. Seperti itulah juga yang dimaksud dengan kita bertakwa. Karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, kita bertakwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah, berhati-hati agar tidak melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu benci. Itu makna takwa. Ada salah seorang sahabat yang kemudian memaknai takwa itu seperti kita berada di sebuah tempat yang banyak duri. Ketika tempat itu banyak duri, kita mau berjalan
pasti kita akan hati-hati jangan sampai kaki kita menginjak duri tersebut. Sama, takwa juga gitu. Kita berjalan di dunia ini, hidup di bumi ini, kita hati-hati jangan sampai kita menginjak kemaksiatan yang menjadikan hal tersebut menyakiti diri kita. Mungkin ketika kita di dunia kita belum merasakan, tapi sakitnya nanti ketika di akhirat. Kayak antum misalnya habis jatuh dari mana gitu, waktu jatuh itu biasanya nggak begitu sakit. Nanti ketika besoknya habis bangun dari tidur, bangun itu rasanya wah juarem banget. Beda dengan yang pertama kali. Biasanya seperti itu. Kalau gitu juga. Hati-hati. Ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah mencapai tingkat ihsan, pasti dia sudah mencapai tingkat iman dan Islam. Ketika seseorang baru mencapai tingkatan iman, dia belum tentu mencapai tingkatan ihsan, tapi sudah tentu mencapai tingkatan Islam. Tangannya gitu. Islam, iman, ihsan. Kalau Islam kan sekedar menjalankan sholat, ada menjalankan sholat, kemudian syahadat, ibadah-ibadah yang kelihatan lahiriah. Ya, kita sholat, orang lihat sholat, wah sholat. Meskipun pikirannya kemana-mana, tapi ketika orang mulai sholat, oh sholat, ini muslim, udah. Tetapi ketika dia sholat dan sholatnya sudah bisa kemudian merasa selalu diawasi oleh Allah, akhirnya sholatnya berkualitas, khusyuk, tumakninah, nah, maka itulah sholat yang berbeda dengan orang yang hanya Islam, hanya sholat biasa tanpa ada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha sebisa mungkin agar kita mencapai derajat ihsan. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis ini. Qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni, lalu beritahulah siapa engkau, ni akan aku atau padaku, anisaati, tentang kiamat. Qala, bersabda siapa Rasul, mal mas'ulu, tidaklah adapun orang yang ditanya, anha, darinya, dari sa'ah, bi'a'lama, adalah lebih tahu, minas sa'ili, dari orang yang bertanya. Di sini rajul tadi kemudian berkata kepada Rasulullah agar diberitahukan tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat. Kemudian jawaban Rasulullah apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Intinya kita sama-sama, baik yang ditanya maupun yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Karena emang ilmu tentang hari kiamat kapan terjadinya itu makhluk Allah tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Bahkan malaikat saja yang kemudian ditugaskan meniup trompet sangkakala itu pun juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dia hanya menunggu tugas. Ketika disuruh meniup baru kemudian ditiup. Tidak ada yang tahu. Kemudian dilanjutkan, qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni, lalu beritahulah siapa engkau, ni akan aku atau padaku, an amaratiha, dari tanda-tandanya, tanda-tanda sa'ah, kiamat. Qala, bersabda siapa Rasul,
adalah melahirkan siapa al-amatu seorang budak perempuan rabbataha akan tuannya. Wa antara dan melihat siapa kamu al-hufata akan orang yang tidak beralas kaki, hufah telanjang kaki, al-urata yang telanjang badan. Hufah itu nggak pakai alas kaki, kemudian urah itu yang telanjang, al-alata yang miskin atau melarat. Ri'a asyai pengembalanya kambing. Ya tato waluna saling meninggikan siapa mereka fil bunyani dalam bangunan. Ini pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh rajul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya, kemudian Rasulullah menjawab bahwa kita semua tidak mengetahui tentang hal itu, yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Kemudian dia menanyakan, kalau begitu apa tanda-tandanya, apa tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan itu melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Di sini ada beberapa penafsiran, beberapa penjelasan mengenai hal ini. Ada yang kemudian menerangkan bahwa ini adalah majas. Ketika nanti di akhir zaman, sebelum terjadinya hari kiamat, banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada ibunya, yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah susah payah mengandung, kemudian melahirkan, tetapi kemudian ketika anaknya dewasa malah menjadikan ibunya itu seperti budak, berani sama orang tuanya. Durhakanya anak kepada orang tua semakin merajalela di akhir zaman, maka itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Itu yang pertama tentang penjelasan ini sebagai majas. Kemudian yang kedua adalah nanti di akhir zaman itu nanti akan ada banyaknya peperangan, yang kemudian ketika ada peperangan, tawanan itu dijadikan budak. Kemudian budak-budak perempuan akhirnya digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anak. Ketika seorang budak perempuan kemudian digauli oleh tuannya yang merdeka, tentunya masih merdeka namanya tuan, kemudian melahirkan anak, maka anaknya ini jadi merdeka. Anaknya merdeka, statusnya merdeka, hur. Dan ini sebagai tuannya budak ini tadi. Tapi perempuan ini tadi, budaknya tetap budak, tapi anaknya jadi majikannya. Itu. Saking banyaknya peperangan nanti di akhir zaman, maka menjadikan banyaknya seorang budak yang kemudian melahirkan tuannya sendiri. Kemudian tanda yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Banyaknya orang yang melarat, orang yang miskin. Coba dijelaskan di sini, al-khufatal urata. Dia nggak punya alas kaki, nggak punya pakaian, penggembala kambing. Orang miskin, tetapi apa? Ya tatawaluna fil bunyan.
Mereka saling berlomba-lomba di dalam membangun rumahnya. Sekarang sudah banyak terjadi toh. Orang yang dia tidak punya tetapi gengsi kemudian membaguskan rumahnya. Rumahnya dibagus-bagusin padahal dia membangun rumahnya itu dari hasil berhutang, bisa jadi itu. Rela berhutang kemudian membangun rumah bagus biar tetangganya lihat itu, wah ini orang yang wah. Padahal sebetulnya dia orang yang miskin, nggak punya apa-apa karena gengsi. Banyak sekarang kejadian seperti ini. Lebih mementingkan sesuatu yang nampak, terutama bangunan atau rumah yang dia tempati, daripada hal-hal yang ada di dalamnya. Rela makan sesuatu yang rendah ibaratnya. Rela makan biasa-biasa aja, tetapi mereka lebih mementingkan untuk memperbagus bangunan-bangunan mereka. Ini salah dua, yang kedua ya, tanda-tanda yang kedua dari tanda-tanda hari kiamat. Dan dua-duanya ini sudah banyak terjadi di zaman sekarang. Banyak sekali tahu berita seorang anak kemudian membunuh orang tuanya karena meminta sesuatu tidak dituruti, meminta motor tidak dituruti kemudian dibunuh orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi banyak seperti itu. Kemudian juga banyak orang-orang yang tidak punya, hartanya tidak punya, tetapi kemudian berlomba-lomba di dalam membangun rumahnya. Ketika sudah dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat, akhirnya summa kemudian intolako pergi siapa rajul falabistu kemudian diam siapa saya. Ini ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan saya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang kemudian mengatakan saya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malian dalam keadaan sebentar. Summa kemudian qala bersabda siapa Rasul, ya Umar, wahai Umar, atadari apakah tahu siapa engkau? Manis sa'il man siapa as-sa'il orang yang bertanya. Qultu menjawab siapa saya Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, adapun Allah dan Rasulnya adalah lebih tahu. Nah, sini. Ketika sudah bertanya selesai, kemudian tiba-tiba orang ini pergi. Udah pergi gitu aja. Tiba-tiba pergi. Datang dengan tiba-tiba, pergi dengan tiba-tiba. Kemudian pergi. Falabistu malian. Kemudian Umar diam sebentar. Ini ada mengatakan juga malian di sini adalah zamanan tawilan, waktu yang lama. Ada yang menjelaskan setelah kejadian itu kemudian jarak 3 hari setelahnya, di hari yang keempatnya, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, wahai Umar, kamu tahu nggak siapa orang yang bertanya? Yang bertanya yang kemarin, yang tiba-tiba datang kemudian menanyakan sesuatu. Ini ada yang jelaskan gini juga. Jadi di waktu itu ketika orang bertanya,
Kemudian saat itu juga Rasulullah sudah menyampaikan kepada sahabat siapakah orang yang bertanya itu. Tetapi pada waktu itu sebelum Rasulullah menyampaikan tentang identitas orang yang bertanya, Umar ini sudah keluar dari majelis. Menemui seseorang entah siapa gitu, keluar dari majelis. Akhirnya tidak bertemu Rasulullah sampai kemudian jelang setelah 3 hari, di hari yang keempatnya bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan ini, siapakah orang yang bertanya kemarin itu, kamu tahu enggak? Apa jawaban Umar? Nah, karena jujur ya, ketika kita tidak tahu apa-apa, benar-benar tidak tahu, maka sebaiknya kita jujur nggak tahu, jangan kemudian sok tahu. Karena Umar bin Khattab tidak tahu itu siapa, akhirnya beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa orang tersebut. Ini penting, ini termasuk adab ya, adab seorang penuntut ilmu dan juga adab seorang pengajar. Ketika dia tidak tahu dari sebuah ilmu, maka seharusnya dia mengatakan saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Jangan kemudian merasa sok tahu, gengsi lah, masa Ustadz ditanya nggak tahu. Kalau beneran nggak tahu, sudah jangan kemudian menjawab sesuatu yang dia tidak tahu. Maka yang ada pasti dia akan membuat supaya terlihat bagus jawabannya, supaya terlihat benar, padahal belum tentu benar. Banyak orang seperti itu ya, gengsi. Masa Ustadz kondang ditanya nggak tahu. Akhirnya kemudian mengatakan, ini kalau menurut saya, menurut saya. Padahal belum tentu benar. Atau biasanya ketika ada pertanyaan tidak tahu, lebih baik kemudian menjadikan itu PR. Saya nggak tahu, nanti saya cari lagi jawabannya. Insya Allah temuannya akan datang. Saya sampaikan jawabannya ketika sudah ketemu. Baik seperti itu. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian qala, bersabda siapa Rasul, fa innahu, maka sesungguhnya dia rajul, Jibrilu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada kalian siapa Jibril, yu'allimukum, mengajari siapa kalian, mengajari siapa Jibril, kum, akan kalian. Jibril datang kepada kalian, mengajari kalian dinakum, akan agama kalian. Rawahu Muslim. Ini jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang yang datang, orang misterius, datang dalam keadaan pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat, tidak ada bekas-bekas perjalanan yang berupa debu, kemudian lusuhnya baju tidak ada, dan orang-orang itu tidak, atau para sahabat di waktu itu tidak ada yang kenal. Dan ternyata orang tersebut adalah malaikat Jibril yang menyerupai bentuk manusia yang mengajarkan agama kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Karena biasanya diriwayatkan di hadis yang lain, karena biasanya malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki yang tampan, bajunya putih, rambutnya hitam. Itu biasanya yang diserupai adalah salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Biasanya itu. Nah, dan ini orang-orang nggak tahu, para sahabatnya ini nggak tahu. Berarti kan pada waktu itu dia tidak menyerupai sahabat Dihyah Al-Kalbi. Seringnya menyerupai sahabat Dihyah Al-Kalbi. Karena memang wajahnya Dihyah ini tampan,
bersih, pokoknya oke lah itu. Dari postur tubuhnya oke. Maka seringkali menyerupai sahabat tersebut. Dan ternyata adalah malaikat Jibril alaihi salam. Di dalam atau dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah termasuk adab dan bahkan disunahkan kemudian kita memperhatikan kondisi pakaian kita, memperhatikan penampilan kita, kebersihan kita, khususnya ketika kita sedang menghadap seorang guru, ketika sedang belajar di majelis ilmu, ketika bertemu dengan orang-orang yang mulia, seorang kiai, ustadz, alim ulama, kita perhatikan pakaian kita, penampilan kita bagus, biar nyaman. Nah, sebagaimana yang diajarkan atau yang dicontohkan malaikat Jibril, pada waktu itu kan pakaiannya bersih, rambutnya hitam, maksudnya rapi. Kalau nggak pakai peci, sisiran yang rapi. Kalau nggak gitu pakai peci, kelihatan rapi, enak. Kemudian yang kedua adalah tidak kemudian semua pertanyaan itu menunjukkan kalau hal tersebut tidak dia ketahui. Terkadang sebuah pertanyaan itu muncul untuk mengajarkan kita ilmu baru. Sambalnya ini. Tiba-tiba tanya kemudian menanyakan. Contoh lain seperti seorang guru kemudian bertanya kepada murid, Leo, 2 kali 7 berapa? Mungkin sebagian orang tahu. Oh, masa Ustadz nggak tahu? Tanya 2 kali 7. 14. Tidak kemudian apa yang ditanyakan Ustadz itu Ustadznya nggak tahu. Hal tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk mengajarkan orang yang lain. Ketika ditanya 2 kali 7, kemudian jawab 14. Orang yang belum tahu jawabannya kan, oh 14. Nah, kan jadi tahu. Dapat ilmu baru orang lain dari pertanyaan yang dilontarkan guru kepada murid yang lain. Sama halnya ini. Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, yang malaikat Jibril sudah tahu. Rasulullah pun juga sudah tahu. Mungkin sebagian sahabat ada yang sudah tahu tentang Islam, iman, ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Tapi kebanyakan yang lain banyak yang belum tahu. Dengan adanya pertanyaan itu, kemudian orang itu akan memperhatikan. Oh Islam, syahadatain, bersyahadat, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan sebagainya. Jadi orang tahu. Dan biasanya juga ketika munculnya pertanyaan sebelum menjelaskan sebuah ilmu, itu akan menarik perhatian orang lain. Ketika ada pertanyaan, mesti orang lain akan berpikir. Apa ya? Ada pertanyaan, orang akan berpikir, akan memperhatikan. Oh iya, apa ya? Beda halnya ketika tidak ada pertanyaan, tiba-tiba langsung menjelaskan. Anak-anak semuanya Islam itu gini, langsung sampaikan. Beda dengan tiba-tiba misalnya gini, Hudan, kamu tahu nggak apa itu iman? Ayo, ada yang tahu iman itu apa? Ada yang tahu iman itu apa? Masih orang atau santri atau yang diajar itu pasti akan kemudian mikir, iman apa ya? Iman apa ya? Ada pertanyaan gitu kemudian baru nyampaikan, oh iman itu
engkau beriman kepada Allah, sebagaimana di hadis yang kedua ini, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, dan beriman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kan lebih memperhatikan. Ini salah satu metode di dalam mengajar ya. Diajukan pertanyaan tidak karena gurunya tidak tahu jawabannya, tapi supaya murid yang diajar itu lebih memperhatikan. Mana? Hah? Apa? Balikin pada nasi, nanti aja lah. Tak kena kamar mandi. Tanyaan. Kemudian selanjutnya adalah sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ketika kita ditanya tentang sesuatu dan kita tidak tahu jawabannya, maka jangan kemudian kita asal menjawab. Tapi katakan saja dengan jujur bahwa saya tidak tahu. Sunnahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini, bahwa malaikat itu bisa kemudian berubah bentuk dari bentuk aslinya, kemudian menyamar sebagai wujud manusia tampan atau manusia, pokoknya dalam bentuk manusia, bagaimana yang terjadi di hadis yang kedua ini. Mungkin ini sekilas dari hadis yang kedua. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ke hadis yang ketiga. Dikit hadisnya. Al-haditsus tsalis. Saya baca dulu ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdillahi, rupanya Abdullah ibni Umar, putranya Umar ibni Al-Khattabi, putranya Al-Khattab. Abu Abdurrahman, siapakah Abu Abdurrahman? Yaitu Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, namanya Abdurrahman. Abdullah bin Umar, atau biasanya sering dikenal dengan sebutan Ibnu Umar, kenalnya Ibnu Umar. Ini termasuk sahabat yang masuk Islam dalam keadaan masih kecil, min sigaris sahabah. Karena Ibnu Umar ini masuk Islam bersama dengan masuk Islamnya ayahnya. Ketika ayahnya masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab, di waktu itu Ibn Umar, Abdullah bin Umar juga masuk Islam. Meskipun tidak begitu terkenal dari ayahnya ya, karena ayahnya kan termasuk Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam pada waktu itu. Tapi Abdullah bin Umar tidak. Tapi meskipun tidak termasuk hal tersebut, tidak termasuk dari Khulafaur Rasyidin, Ibnu Umar banyak sekali
memiliki keutamaan-keutamaan. Beliau selain ahli hadis juga ahli fikih. Beliau juga orang yang takwa, zuhud. Dikisahkan bahwa beliau sudah melakukan ibadah haji itu sebanyak 60 kali dan umroh sebanyak 1000 kali. Memerdekakan budak sebanyak 1000 orang. Kemudian memberikan bekal orang-orang yang berperang sebanyak 1000 ekor kuda. Ya. Pernah suatu saat Abdullah bin Umar ini mendapatkan hadiah dari orang lain sebesar 22.000 dinar emas. Kemudian dia tidak kemudian memilikinya. Kebanyakan kemudian ini tidak diambil, dibawa pulang enggak. Tapi 22.000 dinar itu semuanya langsung pada waktu itu diberikan atau dibagi-bagikan kepada orang yang ada di majelis. Bagi-bagikan semuanya sampai habis. 22.000 dinar sampai habis, kemudian baru pulang. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk deretan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringkat pertama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal Abu Hurairah itu tidak lama membersamai Rasulullah, tapi meriwayatkan hadisnya paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. Berapa Abu Hurairah meriwayatkan hadis? Nah, 5.374 hadis. Abu Hurairah dipakai namanya ingatan penghafal Qur'annya. Kemudian urutan yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Afif? Hah? Berapa Yakub? Berapa Leo? Berapa? Berapa? Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Dicatat, Mas. Urutan pertama ada Abu Hurairah sebanyak 5.374. Kemudian urutan kedua Abdullah bin Umar sebanyak 2.630. Kemudian urutan yang ketiga ada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis 2.286. 2.286. Anas bin Malik termasuk sahabat yang masuk Islam pada usia kecil. 2.286 hadis. 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 2.286 had
2286. Kemudian urutan yang keempat adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Urutan keempat istrinya Rasulullah yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Beliau meriwayatkan hadis 2210 hadis. Kemudian yang kelima, saya sampaikan 5 aja ya. Yang kelima ada Abdullah bin Abbas. Biasanya dikenal dengan Ibnu Abbas. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas ini sudah di seribuan ya. 1660 hadis. 1660 hadis. Nanti ada yang keenam ada Jabir bin Abdullah, kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. 1660. Yang Abdullah bin Abbas. Tadi berapa Abdullah bin Umar? 2630 hadis. Ya, mengatakannya gitu. Kayak di sini selalu di sini di kitab ini. Di sini cuma disampaikan 1000 saja, 1630. Termasuk sahabat yang usianya panjang ya. Abdullah bin Umar wafat ketika berumur 84. Atau ada yang mengatakan 86 tahun. Beliau ini wafat karena diracun. Suatu ketika pernah Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi itu sedang khutbah Jumat. Dia itu memperlama khutbahnya, nggak datang sholat. Kemudian ditegur sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan ini, sesungguhnya matahari tidak menunggumu. Ngapain berlama-lama dalam khutbah, tidak segera melakukan sholat. Karena emang sunnahnya itu kan memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat waktu sholat Jumat. Misal khutbahnya 10 menit itu ya sholatnya 15 menit. Lebih banyak. Hasilnya seperti itu. Khutbahnya 10 menit, sholatnya setengah jam. Pernah nggak mendapati sholatnya lebih lama dari khutbahnya? Sekarang jarang banget, ya toh. Kebanyakan itu khutbahnya lama banget, sholatnya bentar banget. Khutbah sampai 20 menit, ini sholat cuma 7 menit, 5 menit selesai, karena cuma 2 rakaat. Saya juga pernah nih di Seragen itu pernah. Khutbah cuma 10 menit, sholatnya sampai 20 menit. Emang bener lama itu. Bacaannya itu udah tahqiq ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ini belum ada. Ketika sudah selesai, min. Santai dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Lama. Padahal yang dibaca nanti suratnya cuma alam taro itu. Berdiri lama. Kemudian rukuknya pun sama kayak berdirinya itu. Pernah tak baca gitu. Yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu sampai 27 kali. Nanti dal juga lama, sujudnya juga sama, sekitar 20-an
baca itu tak ulang-ulang nih. Orang nggak terbiasa itu emang langsung sininya kaki rukuk sampai selama itu imbang semuanya. Baik itu berdiri kemudian rukuk, i'tidal, sujud itu kayak rata sama sama lamanya. Itu ketika kemudian dia menegur Yusuf bin Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf, balik ya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf ini marah. Marah akhirnya memerintahkan seseorang untuk memberikan racun pada ujung tombak, kemudian menombak kakinya di saat Abdullah bin Umar sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian karena kena racun itu akhirnya dia jatuh sakit, kemudian nggak lama akhirnya meninggal dunia. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriyah. Wafat di Mekah ya. Pada tahun 74 Hijriyah. Itu tentang Abdullah bin Umar. Memang nama Abdullah, sahabat nama Abdullah itu banyak. Ada istilahnya Al-Abadilah, orang ahli hadis, ahli fikih. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 sahabat yang sudah diakui ilmunya oleh para ulama, juga termasuk para sahabat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga meridai siapa Allah anhuma, pada keduanya Abdullah dan bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Qala, berkata siapa Abu Abdurrahman, sami itu mendengar siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasul, bunia, dibangun apa al-Islamu, Islam itu ala khamsin, atas 5 pondasi atau 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, rupanya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan hajinya ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan puasanya Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam ini dibangun atas 5 pondasi. 5 pondasi. Ini ada yang mengatakan tidak hanya di kaumnya atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga di umat-umat terdahulu. Nabi-nabi terdahulu semuanya menjalankan 5 hal ini, yaitu syahadat. Mereka juga kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian juga bersaksi bahwa Nabi terakhir nanti bernama Muhammad, dia adalah utusan Allah. Ada bersaksi seperti itu. Kemudian menjalankan sholat juga sama, mereka menjalankan sholat, tetapi memang cara-caranya yang berbeda dengan kita. Ada yang kemudian dikatakan oleh para ulama, ada yang kemudian ibadahnya atau sholatnya itu hanya rukuk tok, ada yang kemudian sujud, ada yang kemudian hanya berdiri, ada yang sholatnya hanya sekali di waktu zuhur, ada yang sholatnya hanya sekali di waktu asar, bahkan ada yang kemudian sholatnya sehari sebanyak 50 kali. Di umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat yang wajib berapa kali dalam sehari? 5 kali. 5 kali dalam sehari wajib. Iqamis sholat, mendirikan sholat, termasuk pondasi agama Islam. As-sholatu
imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ini kemarin sudah kita bahas di hadis yang kedua juga ya. Sholat. Bahkan saking pentingnya sholat ini, nanti akan menjadi pertama kali hal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Ketika sholat seseorang itu bagus, baik, maka semua amalnya akan baik. Tapi ketika amal seseorang itu tidak bagus, tidak beres, bisa dipastikan sholatnya tidak beres. Ini sama ya, di hadis yang kedua ada mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian juga berhaji ke Baitullah, yang terakhir ada puasa Ramadan. Puasa dilakukan sekali dalam setahun, tetapi langsung selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Dan saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, yang padanya diwajibkan untuk berpuasa sebanyak atau selama 1 bulan 30 hari. Tuh. Ini termasuk kita juga harus kemudian mengimani bahwa kelima rukun Islam, kelima hal ini termasuk rukun Islam yang harus dilakukan oleh umat Islam. Ketika ada salah satu hal yang kita tidak mengimaninya, misalnya menganggap salah satu ibadah ini, zakat atau puasa Ramadan atau sholat, itu bukan sesuatu yang wajib. Misalnya menganggap kalau sholat 5 kali dalam sehari itu nggak wajib, nggak sholat nggak apa-apa. Tidak mengimani kewajiban sholat 5 waktu, maka orang tersebut termasuk bukan orang Islam. Berarti otomatis kafir. Tidak mengimaninya. Tidak menganggap atau menganggap syahadatain, tidak menganggap kewajiban sholat 5 waktu, tidak menganggap wajibnya zakat, tidak menganggap wajibnya haji bagi yang mampu, dan tidak menganggap wajibnya puasa Ramadan, maka orang tersebut dipastikan keluar dari Islam. Salah satu saja sudah dipastikan keluar dari Islam, apalagi kelima-limanya dia tidak mau mengakuinya. Maka perlu berhati-hati. Memang kalau meninggalkan sholatnya itu memang ada khilaf. Apakah dia kemudian termasuk keluar dari Islam atau tidak? Tapi insya Allah yang lebih kuatnya dia termasuk keluar dari Islam. Yang menjadikan pembeda antara orang Islam dan orang kafir adalah dalam sholatnya. Bedakan antara tidak mengerjakan dengan kemudian meyakini bahwa hal itu bukan sebuah kewajiban. Kalau orang tidak mengerjakan zakat, tidak menunaikan zakat, dia tidak bisa dihukumi sebagai orang kafir. Tetapi ketika orang tersebut kemudian meyakini bahwa zakat itu tidak wajib untuk umat Islam secara umum ya, tidak kemudian orang yang nggak mampu, orang fakir miskin, enggak, pokoknya itu tidak wajib itu. Orang kaya pun juga tidak wajib. Meyakini hal tersebut, maka dia keluar dari Islam. Jadi memang keyakinan itu bahaya. Kalau tidak mengerjakan itu dosa, maka dosa. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi ketika kita sudah memiliki keyakinan bahwa hal tersebut tidak diwajibkan Allah kepada umat Islam, maka hal tersebut yang tidak diperbolehkan. Jadi inilah
kilas dari hadis yang ketiga. Intinya kalau aslinya kalau dijabarkan satu-satu itu memang panjang mengenai tentang sholat, nanti syarat sahnya sholat, kemudian rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, itu kan banyak banget nanti di fikih. Itu baru sholat, nanti zakat, zakat ada berapa macamnya, berapa nisabnya, haji, tata caranya, macam-macam haji, ada haji apa aja, kemudian puasa Ramadan, syaratnya, rukunnya, sesuatu yang membatalkan puasa, banyak. Itu nanti pelajari di fikih saja. Ini sekilas intinya rukun Islam ada 5. Yang kelima-limanya ini wajib dilakukan oleh umat Islam. Adapun haji hanya bagi yang mampu saja. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sudah lebih 10 menit ini. Nggak ada? Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman di dalam ilmu-ilmu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.